yang saya olah itu hampir semua Arabica, tapi ada yang sedikit Robusta. Jadi Arabica dalam hal ini, Arabica itu Lini S, Kartika, terus KT dan sebagainya. Tapi itu masuk dalam kategori Arabica. Hai Sobat BRI, udah pada ngopi belum hari ini? Kebayang gak sih ngopi ditemenin semilir angin sejuk sambil santai bersama keluarga atau teman-teman? Nah, kali ini kami akan ajak Sobat BRI ke tempat yang cocok banget buat ngopi. Pemandangan Gunung Merapi yang gagah menjadi daya tarik tersendiri loh untuk menikmati secangkir kopi Petruk Merapi. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan pemilik kopi Petruk Merapi. Ya, nama saya Supiman, alamat saya di Dusun Deles, RT 27, RW 9, Sidoarjo, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Saya usaha di UMKM kopi, jadi membuat kopi dari kopi biji menjadi kopi bubuk, namanya Kopi Petruk. Nama Kopi Petruk Merapi yang disematkan Bapak Sukiman ternyata bukan tanpa alasan loh. Apa ya filosofinya? Nah, Kopi Petruk itu saya ambil nama, Petruk itu di wayang punya nama lain namanya kantong bolong. Jadi Petruk kantong bolong. Nah, usaha saya itu untuk kegiatan sosial, maka Kopi Petruk itu selain mencari keuntungan hanya untuk secara ekonomi, tetapi juga untuk juga membiayai kegiatan-kegiatan sosial. Jadi kantong bolong. Jadi ketika terisi kantongnya harus bolong. Bolong dalam hal ini bukan dibuang, tetapi diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang saya lakukan itu saya ngelola berbagai kegiatan sosial. Saya punya anak kancing. Kancing itu kelompok anak cinta lingkungan, yang itu beberapa ya juga dari anak-anak yang kurang mampu dan yatim kita sekolahkan. Kemudian di organisasi agak besar saya sebagai ketua atau koordinator Jalin Merapi. Jalin Merapi itu jaringan komunikasi lingkar Merapi. Itu paguyuban warga di 4 kabupaten, Sleman, Boyolali, terus kemudian Klaten. Nah, ini di dan Magelang ya. Itu. Terus di komunitas ini saya juga ketua atau koordinator Radio Komunitas Lintas Merapi. Radio komunitas itu bergerak untuk emergensi komunikasi tentang informasi Merapi, Gunung Api Merapi. Jadi itu radionya. Kemudian di masyarakat juga di sini saya juga ketua kelompok tani Ngudi Rukun, terus ketua kelompok tani kopi organik. Nah, ini kalau yang ini terakhir ini baru ya. Terus kemudian yang sudah lama saya juga sebagai pengurus ketua unit pariwisata dan handicraft Forum Klaster Lereng Merapi di Klaten. Juga yang sekarang gencar juga saya lakukan, saya juga dipilih oleh warga sebagai ketua Pok Darwis, dan itu semua itu terkait dengan kegiatan-kegiatan Kopi Petruk, kopi kantong bolong tadi. Kopi yang saya olah itu hampir semua Arabica, tapi ada yang sedikit Robusta. Jadi Arabica dalam hal ini, Arabica itu Lini S, Kartika, terus KT dan sebagainya. Tapi itu masuk dalam kategori Arabica. Nah, dulu tanaman sini sebelum itu sudah ada. Sebelum saya mengembangkan ini sebenarnya sudah ada kopinya. Tetap sejak zaman Belanda bahkan. Tetapi setelah itu kopi semakin habis, tinggal kira-kira 10% di kawasan ini. Kemudian saya mengajak para petani, kelompok tani itu untuk tanam kopi. Jadi kita nyemai sendiri, jadi membuat persemaian sendiri, kita tanam di kebun. Ada juga pernah secara kolektif gitu milih ini kopi apa gitu.
Itu yang kita lakukan. Kemudian di kebunnya juga kita pemangkasan dan sebagainya secara rutin kita berorganisasi di kegiatan kopi ini. Habis gitu kita mulai petik. Petiknya kita edukasi ke petani harus selalu merah. Setelah petik merah dibawa pulang, dikupas. Jadi itu ada pulper dan huler. Jadi kalau proses natural itu dari kebun dipetik, dipilih yang bagus, dijemur. Proses semi wash itu dari kebun dipetik, habis petik itu dikumpulkan kemudian dikupas masih basah tanpa air, terus kemudian dijemur. Itu bisa disebut juga honey proses sebenarnya. Terus ada juga proses yang full wash itu dari kebun dikupas, dikasih air, dicuci, jadi ada lendirnya itu dicuci, kemudian dijemur. Dari semua proses tadi setelah dijemur, kemudian proses selanjutnya dikupas cangkangnya dibuang, kemudian jadi green bean. Green bean ini yang sudah mulai bisa dijual, bisa jual green beannya, atau bisa kemudian kita proses di roasting. Setelah roasting ada yang hanya kita jual roastingannya, tapi ada yang kita jual sampai bubuknya. Proses bubuk ini namanya grinder, jadi kita grinding, kita bubuk jadi sudah merupakan powder, jadi ada semacam bubuk yang kita kemas. Seperti itu yang proses kopi Petruk yang kita lakukan dari tanam, pemupukan, potek, dan sampai jemurnya. Sobat, selain kita bisa menikmati kopi di sana, kita juga bisa membawa pulang kopi Petruk Merapi ini sebagai buah tangan loh. Apalagi kalian yang suka banget aroma kopi. Bapak Sukiman juga menyediakan parfum beraroma kopi loh. Hihihi, unik ya. Dari yang sudah kita proses tadi, kemudian kita jualnya ada cherry. Cherry itu masih mentah dari kebun, kita pilih yang bagus kita jual. Ada karena memang ada peminatnya itu. Sebagian untuk pakan luwak, jadi diberikan ke luwak. Saya nggak ngelola luwak karena saya memang nggak suka eksploitasi pada hewan itu, satwa gitu. Terus saya tapi menyediakan orang yang beli itu. Kemudian green bean itu sudah kering, jadi gabah atau beras yang siap di roasting itu namanya green bean. Kita jual green bean. Terus kita juga habis green bean kita punya alat roasting, kita jual roasting. Yang sudah di roasting itu semacam ini kita bungkusin, namanya roast bean namanya. Ini roast bean biji siap digiling kembali. Kemudian yang terakhir kita jual yang bubuk. Ini bubuk itu ya sudah bubuk, siap diseduh aja gitu. Produk turunannya kita juga jual parfum kopi yang kita bungkusin untuk bikin parfum. Nah, di sini kita juga bisa belajar mengolah kopi, dan kerennya pengunjungnya nggak cuma wisatawan lokal aja loh sobat. Dari luar negeri pun nggak kalah tertarik untuk mampir ke Kopi Petruk Merapi. Jadi kapan nih sobat BRI mau berkunjung? Kopi saya ini banyak di hampir seluruh Indonesia. Tapi yang banyak itu Indonesia yang barat lah. Jadi kalau Indonesia Timur itu banyak kopi dan peminatnya sedikit. Kalau beli kopi-kopi dari daerah barat, kira-kira begitu. Kalau kawasan kopi barat dan timur. Saya misalkan Kalimantan, Bali sampai Sumatera. Kalau Bali ke sana NTB dan sebagainya tidak beli. Ya hanya sedikit sekali yang beli, tapi kalau banyaknya di daerah barat. Paling banyak juga itu daerah Jakarta. Luar negeri ada, tetapi belum ekspor lah. Tapi sebagai oleh-oleh tamu-tamu saya dari luar negeri, dari Jepang, terus belum lama ini dari Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Nepal. Mereka punya salah satu organisasi yang belajar di sini. Yang tidak hanya jual kopinya, tapi belajar tentang pengolahan kopi itu dari Timur Leste. Pernah nginep sini belajar tentang pengolahan kopi sampai 1 minggu gitu. Terus yang dari Sumatera juga pernah belajar
bagaimana mengelola kopi itu. Itu yang kita lakukan. Jadi selain pemasaran produk, kita juga pemasaran ilmu, jadi edukasi untuk dagang kopi. Jadi saya merintis usaha kopi ini unik. Yang uniknya memang saya mempunyai radio komunitas. Radio komunitas ini pernah bayar listrik aja tidak mampu. Ketika bayar listrik aja tidak mampu, maka kami kesulitan ini. Pilihannya adalah dagang kopi. Awalnya kami dagang kopi dari mentah, dari kebun itu kita jual mentah juga, gitu. Tapi ini masih harganya kami nggak nutup karena petani tetap aja dihargai murah seperti di pasar. Nah kemudian saya cari cara dengan pemasarannya menjual produk yang sudah matang. Nah saya belajar kemana-mana, saya biaya sendiri. Saya pernah ke Sumatera, kemana-mana lah untuk yang produk kopi itu. Nah, kami pernah terbentur membeli produk hasil panen petani tidak mampu. Terus saya hanya beli paling mampunya 2 kintal, 3 kintal gitu. Yang lainnya tetap keluar kopi-kopi itu. Terus harganya memang kami angkat lain ya. Kalau di pasar itu sini ada pasar Surawona hanya kira-kira kalau kami sebut angka paling 2.500 sampai 3.000 pada saat itu. Saya sudah membeli ceri itu di sini antara 7.000 sampai 8.000, bahkan pernah sampai 10.000 gitu. Tapi terkendala, jadi kami paling banter 3 kuintal. Nah terus kami akhirnya menjual bukan hanya itu, kami menjual kopi bubuk. Jadi bukan bubuknya keluar, tapi semacam warung kopi lah gitu. Jadi kami mempunyai kedai kopi. Saat saya membuka kedai kopi pertama kali, cangkir yang saya sediakan, saya waktu itu tidak mampu beli cangkir 1 lusin. Saya hanya beli 10, teman saya ya. Jadi kru kami itu hanya mampu beli 10. Sendok, saya ingat saya belum beli sendok yang harganya di atas 1.000. Saya beli sendok kecil itu harganya cuma 800, itu pun hanya paling 20 sendok. Karena untuk alat-alat yang lain. Waktu itu nggak terbayang kemudian saya ini. Terus kemudian ngobrol dengan teman-teman gini, saya waktu itu pinjam BRI dengan pertama kali saya pinjam 50. Terus saya belikan alat sebagian, saya mampu beli panenan petani sudah lebih dari 1 ton. Jadi dana muter itu lebih 1 ton. Saya beli grinder itu alat untuk bubuk yang dulunya saya beli merek nggak terkenal dan sudah hancur sekarang. Saya sekarang sudah beli yang alat sudah standar lah gitu. Itu yang dulu kami beli di bawah 1 juta, sekarang saya beli sudah di atas 8 juta. Terus kemudian alat-alat kami banyak, alat untuk giling dan sebagainya kami sudah punya itu dari pengembangan. Kemudian saya akhirnya saya pinjam 100 pada waktu itu. Naik lagi 100 gitu. Bla-bla saya kemudian bisa pernah sempat bikin warung kopi di tempat lain di daerah Boyolali, tapi sekarang tutup karena terkendala karyawan, nggak ada yang belajarnya, menurut saya nggak yakin, kemudian saya tutup. Tapi sekarang saya sudah pernah beli cerinya petani 30 ton pernah dari hasil pinjam tadi, dan sekarang saya naiknya, saya sudah terakhir ini saya pinjam BRI sampai 150 juta dan sedikit dari keuntungan dan beli alat-alat, walaupun jelek saya sudah mampu beli mobil sekarang, walaupun belum seberapa. Tapi itu bukan itu. Saya dulunya hanya mengelola sedikit anak, saya mampu menyekolahkan anak-anak yatim yang sudah 11 orang. Wah, inspiratif sekali ya sobat. Pengen banget kan punya usaha yang maju dan berkembang seperti Pak Sukiman? Kira-kira apa ya kiat-kiat kunci sukses Bapak Sukiman? Jadi begitu cerita saya seperti ini, sebenarnya usaha itu asalkan tekun, terus jujur,
kita selalu menjaga kualitas yang kita jual dan kita beli. Kita sebagai pengusaha, kita itu hidup di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Kita di tengah itu. Ketika kita jujur dan kita memang serius dalam dalam usaha, pasti semua akan berhasil. Tapi kalau tidak serius, tidak sabar juga, tidak pernah akan berhasil. Itu. Terus saya mengucapkan banyak terima kasih BRI yang telah membantu kami. Kami dulu tidak bisa kemana-mana selain pinjam BRI, yang kemudian saya berani untuk modal usaha saya. Jangan lupa selalu minum kopi, tapi tentu saja kopi Petro. Kami menyediakan kopi untuk edukasi dan untuk sosial masyarakat. Terima kasih BRI. Jangan lupa selalu ngopi agar petani tetap bisa hidup secara mandiri dengan kopi.